Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Diasa Fitri dari lokal PAI 5C dengan NIM 2210 2010 45. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data merupakan proses yang sangat penting karena data yang valid dan reliabel akan mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat diukur secara objektif dan dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Berikut ada beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner adalah instrumen yang berisi serangkaian pertanyaan yang disusun untuk mengumpulkan data dari responden. Kuesioner dapat berbentuk tertutup, pilihan ganda, atau terbuka jawaban bebas. Jenis-jenis kuesioner. Kuesioner tertutup, responden memiliki jawaban dari pilihan yang telah disediakan. Misalnya pilihan ganda, skala Likert, atau skala semantik diferensial. Contoh, seberapa puas Anda dengan produk kami? Bisa dijawab dengan sangat tidak puas, sangat puas. Kuesioner terbuka, responden menuliskan jawaban mereka sendiri tanpa dibatasi pilihan. Contoh, apa alasan Anda memilih produk ini? Keunggulan, mudah didistribusikan ke banyak orang. Pengolahan data lebih cepat karena format yang terstruktur. Kekurangannya, tidak fleksibel jika responden membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Bisa ada bias dalam interpretasi jawaban jika tidak disusun dengan baik. Yang kedua, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan harus dijawab oleh responden dengan urutan yang sama. Keunggulannya, proses pengumpulan data lebih sistematik dan mudah dianalisis karena pertanyaan yang lebih konsisten. Mengurangi subjektivitas pewawancara karena adanya pedoman yang jelas. Kekurangannya bisa terasa kaku bagi responden, membatasi ekspektasi mereka, membutuhkan waktu dan biaya lebih banyak, terutama jika jumlah responden banyak. Yang ketiga, observasi. Pengamatan langsung terhadap perilaku atau kejadian yang terjadi di lapangan tanpa mengintervensi subjektif penelitian. Pengamatan ini dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur. Jenis-jenis pengamatan. Yang pertama, pengamatan terstruktur. Penelitian mempersiapkan pedoman pengamatan yang jelas mengenai aspek-aspek yang akan diamati. Contohnya, mengamati perilaku siswa dalam kelas untuk menilai partisipasi mereka dalam diskusi. Yang kedua, pengamatan tidak terstruktur. Penelitian mengamati dan mencatat semua hal yang terjadi di lapangan tanpa pedoman khusus. Contoh, mengamati interaksi sosial antara pelanggan di sebuah restoran tanpa kategori yang spesifik. Keunggulannya, mendapatkan data langsung dari lingkungan asli subjektif penelitian bisa memberikan wawasan lebih mendalam tentang perilaku subjektif. Sedangkan kekurangannya bisa mengalami bias jika pengamat memiliki penilaian subjektif. Prosesnya bisa memakan waktu dan mahal. Yang keempat, tes atau ujian. Tes atau ujian digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, atau keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Tes sering digunakan dalam penelitian pendidikan atau psikologi untuk mengukur karakteristik atau kemampuan kognitif seseorang. Keunggulannya, data yang dihasilkan lebih objektif dapat dianalisis secara statistik. Cocok untuk penelitian yang mengukur pengetahuan atau keterampilan. Sedangkan kekurangannya bisa membuat responden merasa tertekan, terutama jika tes digunakan sulit. Membutuhkan waktu dalam perancangan tes yang valid dan reliabel. Yang kelima, dokumentasi. Pengumpulan data dari dokumen, arsip, catatan, laporan, atau sumber tertulis lainnya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang sudah tercatat atau terdokumentasi sebelumnya. Contoh sumber dokumentasi, yang pertama laporan tahunan perusahaan, yang kedua statistik pemerintah atau data sensus, yang ketiga dokumen historis atau arsip penelitian sebelumnya.
Keunggulannya dapat mengakses data yang sudah tersedia, menghemat waktu, menghasilkan data yang objektif karena merupakan informasi yang sudah tercatat. Sedangkan kekurangannya, data yang ada mungkin tidak relevan dengan kebutuhan penelitian. Yang keenam, pengukuran. Pengukuran adalah proses pengumpulan data kuantitatif menggunakan alat ukur tertentu untuk mengukur variabel dalam penelitian, seperti tinggi badan, berat badan, suhu, atau kecepatan. Yang ketujuh, survei. Survei merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengirimkan kuesioner atau wawancara kepada sejumlah besar responden untuk mengumpulkan informasi tentang opini, sikap, atau perilaku mereka. Yang kedelapan, pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder melibatkan penggunaan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh orang lain atau lembaga lain, seperti data dari penelitian sebelumnya, laporan pemerintah, statistik industri, atau publikasi lainnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.